Perkenalkan, aku Artawi, seorang dosen pembimbing. Dalam kesempatan ini, aku akan berbagi satu pengalamanku dengan seorang mahasiswi cantik berhijab yang selalu membuatku terobsesi untuk bisa memilikinya. Namanya Masitoh, asalnya Sumedang, berwajah manis, lembut, dan berkulit bersih agak putih. Kalem dan terlihat alim dengan pakaian panjang jubah dan jilbab panjang yang selalu menutup rapat. Dia kuliah di kota Palu, karena ikut orang tuanya yang kebetulan berdinas di kota Palu itu. Aku sih nggak terlalu akrab dengannya. Di samping orangnya juga menjaga jarak dengan cowok. Apalagi aku juga sudah punya istri dan anak. Tapi meskipun begitu, aku masih suka berusaha untuk bisa mendekatinya. Karena jujur saja aku ingin agar dia mau jadi istri keduaku. Harapanku itu pun menipis setelah Masitoh dengan tegas menolak keinginanku itu, tetapi aku tidak putus asa begitu saja. Pendekatan aku lakukan terus, walau belum kelihatan hasilnya. Akhirnya, aku bertekad untuk bisa membuat wanita cantik berjilbab itu bisa mau menerima cintaku bagaimanapun caranya. Nah, seminggu sebelum kita mengakhiri KKN, kebetulan banget kamar mandi buat wanita rusak. Akhirnya, kita semua gantian memakai satu kamar mandi yang biasanya dipakai cowok. Wanita mandi lebih dulu baru cowoknya. Dari 4 wanita itu, biasanya yang paling terakhir adalah Masitoh yang sangat aku idam-idamkan itu. Masitoh ini biasanya kalau sudah hampir maghrib baru mandi. Sementara itu, dari cowoknya, akulah yang paling pertama mandi. Sementara yang lain mengalah setelah maghrib. Entah bagaimana awalnya, aku tidak ingat banget. Yang jelas, pada saat aku melihat Masitoh yang memasuki ke kamar mandi. Tiba-tiba saja timbul niat isengku untuk mengawasi semua gerak-geriknya. Aku masih ingat banget, waktu itu Masitoh masuk ke kamar mandi, pakai jubah panjang biru kembang-kembang, sengan pakai jilbab lebar warna putih, serta pakai kaos kaki juga sambil bawa handuk dan gayung berisi alat-alat mandi. Lewat sebuah lubang kecil, aku lihat Masitoh yang sedang memindahkan semua yang dibawanya. Waktu melihat semuanya itu, aku hanya bisa terpana karena biasanya aku hanya bisa melihatnya yang dalam keadaan tertutupi semuanya, kecuali wajahnya dan tangannya saja. Waktu itu, baru pertama kalinya aku melihat seorang wanita dalam suasana yang kurang benar seperti itu secara nyata, selain di internet. Aku memang sudah punya istri, tapi aku tidak menyangka kalau dalam keadaan seperti itu, Masitoh begitu mempesona. Aku nyaris tidak percaya waktu pertama kali melihat Masitoh dalam suasana yang seperti itu. Semula aku menyangka kalau selama ini istriku lebih cerah dari Masitoh. Tapi setelah melihat wanita muda berhijab ini, aku baru tahu kalau ternyata Masitoh lebih cerah dari istriku. Mungkin itulah yang sering kita dengar, bahwa rumput tetangga lebih hijau. Aku yang semula tidak menyangka bakal bisa melihat Masitoh seperti itu, akhirnya aku pun terpengaruh juga. Tapi yang membuatku sangat kaget adalah pada saat itu tiba-tiba saja Masitoh seperti yang tengah berusaha menyenangkan dirinya sendiri. Mungkin itulah yang menjadi alasan dia kenapa mandinya selalu menunggu gelap. Saat itu, aku dengan jelas bisa melihat ekspresinya yang nampak kesenangan dari apa yang dia kerjakan itu. Aku pun semakin terpengaruh ketika melihat keadaan yang seperti itu. Sehingga aku juga ikut-ikutan menyenangkan diriku sendiri, seraya terus mengawasi Masitoh dan menghayalkan kalau saat itu aku sedang bersamanya. Sekitar kurang lebih 5 menitan, barulah Masitoh berhenti dari aktivitasnya itu. Mungkin dia sudah selesai. Setelah terlihat sedikit letih dan menarik nafasnya sejenak, beberapa saat kemudian Masitoh pun meneruskan aktivitas mandinya. Sejak saat itu,
aku jadi keterusan untuk terus mengawasi Masito pada saat dia sedang ada di kamar mandi. Sayangnya, sisa KKN cuma seminggu lagi. Sehabis itu, kita semuanya harus balik ke Bandung lagi. Tapi dalam seminggu itu, setiap sore aku terus mengawasi Masito. Dan dari 7 kali mengawasi itu, 4 kali aku melihat Masito seperti yang menjalani ritual sendiri. Sampai saat itu, Masito tidak pernah tahu kalau sewaktu KKN, aku suka mengawasinya kalau dia lagi berada di kamar mandi. Sehingga aku jadi tahu kebiasaannya itu. Masito tetap terlihat kalem, tampak alim dengan pakaian panjang dan jilbab lebarnya. Cuman, aku jelas sudah tahu rahasia yang selalu disimpan oleh wanita alim berjilbab yang satu itu. Dan aku juga tahu kalau sepertinya Masito itu punya keinginan yang tinggi. Sore saat itu teman-teman yang lain lagi pada keluar daerah untuk satu urusan. Saat itu yang ada di tempat KKN hanya aku dan Masito. Sehingga dalam kesempatan itu aku bertekad untuk bisa mendapatkan wanita berjilbab lebar dan alim yang masih asli itu. Aku seperti biasa kembali mengawasi Masito yang berada di kamar mandi. Masito kembali menjalankan aksinya. Ketika dia sudah memulainya, dengan cepat aku memotretnya yang sedang dalam suasana kurang benar itu. Sesudah selesai Masito pun kembali berbenah. Dia membuka pintu kamar mandi dan keluar. Masito pun spontan kaget sewaktu melihat aku sudah ada di depan pintu kamar mandi itu. Pada waktu aku mengawasi Masito beberapa kali sebelumnya, biasanya aku sudah pergi dari situ sebelum Masito sempat melihatku. Tapi kali ini aku memang sengaja tidak pergi dari situ, sebab aku sudah bertekad ingin mengajak wanita alim, berjilbab dan cantik itu. Aku dengan segera memegang tangan Masito. Dia mencoba melepaskan diri dari peganganku, tapi aku memegang dengan kuat sehingga Masito tidak bisa lepas. "Sedang ngapain tadi kamu di dalam, Masito?" tanyaku dengan tersenyum penuh arti. Masito hanya menggeleng sambil tersenyum di balik jilbabnya. Mata wanita alim berjilbab lebar itu sempat memperhatikan situasi di sana, dan pada saat itu dia tidak melihat seorang pun di situ. "Tapi aku punya fotonya, Masito," lanjutku sambil memandanginya. Selanjutnya, aku tunjukkan fotonya yang dalam suasana kurang benar yang ada dalam kamera HP-ku. Wanita berjilbab lebar itu hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum dan dengan pipi bersemu merah yang jelas terlihat olehku karena lampu sedang menyala di depan kamar mandi itu. "Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa," ujar Masito dengan muka tertunduk. Aku masih sempat memperhatikan Masito beberapa saat. Selain foto itu, bisa aku pakai sebagai alat agar aku bisa dengan mudah bisa mendapatkan apa yang aku mau darinya. Aku juga yakin kalau aku juga punya pengalaman bagaimana caranya menyenangkan wanita, apalagi kalau yang mudah terpengaruh seperti Masito itu. "Ya kalau nggak apa-apa, bagaimana kalau fotomu ini aku sebarkan?" tanyaku. Masito terlihat serba salah dengan keadaannya saat itu, sementara jantungku berdegup kencang. Dalam jarak yang sangat dekat itu, mataku nyaris tak berkedip melihat kesempurnaan Masito yang ada di depan mata. Aku yang mulai dilanda keinginan pun sejenak melihat keadaan sekitar yang memang sedang tidak ada orang lain selain kami berdua. Akhirnya, aku mengajak Masito masuk ke penginapan para mahasiswa yang sedang KKN, yang tidak jauh dari kamar mandi itu. Tanpa berpikir panjang, aku segera membawanya masuk ke kamar itu. Selanjutnya, dengan hati-hati, aku pun mencoba untuk memulainya. Masito masih belum menunjukkan reaksi penolakan ataupun menerima atas ulahku itu. Sepertinya dia masih terpengaruh dengan apa yang tadi dikerjakannya saat di kamar mandi. Saat itu, aku memang sudah tidak bisa mencegah lagi apa yang menjadi keinginanku. Dengan penuh semangat dan sukacita,
Aku pun berusaha membuat Sukma Masito melayang. Dengan terkejut yang luar biasa, wanita berjilbab lebar itu pun memandangiku. Wajah Masito yang cantik tertutup jilbab lebarnya, dan sepasang matanya yang bulat menyorot diriku dengan penuh kemarahan yang bercampur dengan kekagetannya yang luar biasa. "Bapak ini mau apa?" ucap Masito dengan nada bergetar menahan marah. Mata wanita berjilbab lebar ini berkilat-kilat penuh kemarahan. Tetapi karena saat itu aku tengah dilanda keinginan, aku pun hanya tertawa terkekeh sambil terus berusaha menaklukkannya. "Jangan macam-macam, Pak. Bapak kan sudah punya istri." Kembali Masito berkata dengan keras. Namun kali ini mulai diliputi rasa takut. Wanita berjilbab lebar itu memang tidak perlu jawaban dariku. Wanita berjilbab lebar itu terus berusaha melepaskan diri ketika aku semakin intens. Sorot mata Masito dari balik jilbabnya yang semula menyiratkan kemarahan dan kebencian mulai berubah menjadi sorot mata ketakutan dan kecemasan. Masito tidak menduga kalau akan ada seorang dosen pembimbing sepertiku yang berani berbuat seperti itu kepadanya. Namun, wanita berjilbab lebar itu tidak sempat memikirkan hal itu lebih lama, karena aku telah membawanya menuju tempat istirahat sambil tertawa. "Jangan, Pak, please," pinta Masito. Kemarahan wanita berjilbab lebar itu telah berganti dengan ketakutan. Nada suara Masito mulai menghibah ketika dia melihat tidak ada cara lagi untuk bisa lolos dariku. Mata wanita berjilbab lebar itu mulai tampak berair. Aku yang tengah terbawa suasana pun seakan tidak mendengar suara Masito yang terus menghibah. Aku terkekeh-kekeh melihat Masito yang ketakutan. "Jangan begini, Pak," ucap Masito ketika aku semakin jauh melangkah. Wanita berjilbab lebar itu terus mencoba melawan dengan panik. Namun, apalah arti tenaga seorang wanita seperti Masito dibanding tenaga seorang laki-laki sepertiku? Aku adalah seorang laki-laki yang mempunyai pengalaman dengan wanita, sebab aku sudah punya istri. Berulang kali Masito menghibah minta dilepaskan, namun aku yang telah dipenuhi dengan keinginan pun seakan tidak mendengarnya. Masito sudah merasa putus asa, sehingga ketika aku membalikannya, dia pun hanya bisa menurut. Masito memang tidak lagi melihat adanya jalan keluar dariku. Hanya sebuah keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari situasi yang ada saat itu. Ketika aku kembali memberikan perhatian yang berlebih, Masito pun hanya bisa bersuara dengan pelan dan tidak jelas. Mungkin selama hidupnya, baru kali itulah Masito diperlakukan seperti itu, dan baru pertama kali itu pula lah wanita berjilbab lebar itu mendapat kesenangan yang luar biasa seperti yang aku berikan saat itu. Entah karena imannya yang tengah lemah atau memang karena keinginannya yang tinggi, lama-lama Masito justru mulai terpengaruh oleh perhatian yang aku berikan. Sejenak aku mendongak ke atas melihat reaksi Masito yang tidak aku duga itu. Melihat Masito yang sudah mulai terbawa suasana, aku pun segera berdiri di depannya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan Masito dalam keadaan yang seperti itu. Aku tertawa terkekeh saat melihat sikap Masito. "Kenapa melengos, Masito? Ayo lihat saja," kataku sambil memalingkan wajahnya agar kembali melihatnya. Masito yang tengah terbawa suasana itu tak mampu menolak ketika aku memaksanya untuk melihatnya. Mata wanita berjilbab lebar yang bulat itu kian terpana ketika akhirnya dia kembali melihatnya. Aku pun tertawa senang saat melihat mata wanita berjilbab lebar itu memandang apa yang aku bawa dengan pandangan nyaris tak berkedip. Aku jadi sangat terpengaruh melihat mata Masito itu yang tampak sangat menyukainya. Bahkan ketika aku meraih tangan Masito dan menuntunnya, wanita alim itu tak menolak. Beberapa saat kemudian, aku sudah tak mampu mencegah keinginanku lagi. Wajah wanita berkulit cerah itu
terlihat sangat cantik, bahkan lebih cantik dibandingkan ketika aku melihatnya saat di kamar mandi. "Alamak, Mak, cantiknya," ucapku yang membuat wajah Masito merona merah. Aku segera meneruskan rencanaku. Alangkah senangnya aku ketika apa yang aku lakukan itu segera dibalas oleh Masito. Dalam pandanganku, sepertinya Masito sudah tidak mempedulikan lagi bahwa dirinya sebagai wanita alim berjilbab. Dia hanya mengikuti nalurinya sebagai wanita normal yang punya keinginan juga, sehingga membuatnya ikut menghayati acara yang aku buat. Wanita asal Sumedang itu bahkan mengakui kelebihanku dalam menyenangkan hatinya. Ruangan yang tergolong sempit itu menjadi saksi dari aktivitas kami berdua. Sekitar setengah jam kemudian, Masito yang semula tak bisa diam, perlahan mulai melemah. Agaknya, wanita alim itu tak mampu mengimbangi kelebihanku. Sekitar 10 menit kemudian, aku pun bisa menyelesaikan acara tersebut, setelah sebelumnya Masito mencapainya terlebih dulu. Sejenak kemudian kamar itu terasa sunyi, hanya terdengar suara nafas kami berdua. Kesenangan terlihat pada diri Masito, begitu juga aku. "Masito, Bapak sebenarnya masih pengen lagi, tapi saya takut yang lain keburu datang. Besok saja kita ulangi lagi ya," ujarku. Sebelum aku meninggalkan kamar itu, aku sempat memberinya tanda kasih sayang. Masito yang masih letih itu pun menyambutku. "Masito, segera mandi dan berbenahlah. Teman-teman kita akan segera datang," ucapku. Setelah itu, aku bergegas keluar dari kamar itu dan menutup pintunya, meninggalkan Masito yang masih letih di kamar itu. Aku tidak langsung pergi, tapi ingin melihat bagaimana reaksi Masito sepeninggalku. Tampak Masito bangkit berdiri dan perlahan-lahan kesadarannya sebagai seorang wanita berjilbab mulai timbul. Masito mulai menyadari apa yang baru saja terjadi. Sedetik kemudian tangisnya pun pecah, sambil menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Masito terguncang saat dia terisak menyesalinya. Melihat itu, aku pun kembali masuk dan menghiburnya. Aku tidak sampai hati mempermainkan perasaan wanita yang aku cintai itu. "Sekarang, kamu mau kan menikah sama aku dan jadi istri keduaku?" tanyaku. Masito tetap bertekad untuk menolakku, sampai kapanpun untuk menikah denganku. Akhirnya, aku bertekad untuk kembali melakukan dengannya berkali-kali hingga dia halim. Ya, aku bertekad untuk membuatnya halim agar mau menikah denganku. Keesokan harinya, rombongan KKN kembali lagi ke kota Palu. Namun tekadku untuk memperistri Masito bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Karena setelah kejadian di tempat KKN itu, Masito selalu menghindariku. Tapi kesempatan itu aku dapatkan lagi ketika kedua orang tua Masito pergi keluar kota untuk suatu urusan selama 1 minggu. Ketika aku tahu hal itu, malam harinya aku ke rumah Masito dan menyelinap ke dalam kamarnya dan berniat mengulanginya bersama Masito. Aku semula merasa kaget ketika Masito berusaha melawan, namun apalah arti tenaga seorang wanita seperti Masito. Dan dengan mudah aku pun bisa melemahkan perlawanannya. Selanjutnya dengan leluasa aku pun kembali mewujudkan keinginanku. Sudah 3 kali aku menyelinap ke dalam kamar Masito, dan 3 kali pula aku mampu mengajaknya mendaki. 3 minggu kemudian, mulai ada yang berubah pada diri Masito. Menurut teman-temannya, Masito sekarang berubah menjadi sangat pendiam dan sering melamun. Aku kemudian kembali menawarinya agar dia mau menikah denganku dan jadi istri keduaku. Jiwa Masito terlihat labil. Tiba-tiba Masito sering muntah-muntah. Saat itulah Masito tampak cemas dan diam-diam meminta aku belikan alat tes. Ketika alat tes itu digunakan, Masito pun gemetar karena dia melihat alat tes itu menunjukkan bahwa dirinya kini positif dan dia mengetahui
bahwa yang membuatnya adalah aku, laki-laki yang dia benci. Aku kemudian datang melamar Masito kepada orang tuanya. Mulanya orang tuanya tidak setuju kalau Masito harus menikah denganku sebab aku sudah punya istri dan 3 anak. Dengan sangat menghibah Masito, meminta keluarganya untuk mengizinkannya menikah denganku. Masito tidak mau menyebutkan alasannya secara terperinci. Akhirnya, orang tuanya mengizinkan aku menikah dengan Masito. Betapa senang hatiku karena akhirnya aku berhasil mempunyai istri cantik dan alim seperti Masito. Apalagi, aku punya keturunan dari wanita alim berjilbab lebar itu selain anak-anak dari istri pertamaku. Dengan penuh tanggung jawab, aku memberikan perhatian berlebih pada Masito sehingga dia tidak menyesal karena telah menikah denganku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.